Hai Mam, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Oke Mam, kali ini saya mau berbagi resep menu masakan keluarga lagi. Nah, kebetulan kali ini saya punya panenan pepaya, tapi mau saya masak aja. Ya, karena kebetulan pepayanya banyak, jadi saya mau masak pepaya muda. Dan saya juga hari ini panen cabai rawit yang lumayan cukup banyak. Jadi saya bisa ngirit nih hari ini ya. Nah, kali ini saya akan membuat tumis pepaya muda. Kali ini campurannya saya pakai tempe semangit. Nah, kayak gimana sih nanti hasilnya? Dari penampakannya sih cantik ya. Dan di sini warnanya juga cakep. Terus juga hasilnya jadinya banyak dan yang pasti ini makanan lebih sehat, bisa pengganti menu diet. Kalau misalnya kita pengen makan mie, boleh diganti dengan pepaya muda ini. Yuk kita lihat bagaimana sih cara membuatnya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu pepaya muda ukuran sedang ya, ini ukuran 2 kepal tangan. Kita siapkan dulu pepaya mudanya seperti ini. Nah, saya pakai ukurannya yang kecil aja, tapi ini nanti jadi banyak banget. Ini untuk makan kurang lebih 5 orang, ya 5 porsi. Pepaya mudanya diusahakan yang benar-benar masih mengkal ya, belum berwarna merah. Dan yang kedua di sini ada cabai rawit, kebetulan karena saya panen banyak, jadi saya pakai semua. Ini pedes banget, nah kalau memang nggak suka pedes, boleh dikurangi cabai rawitnya. Kemudian ada 8 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih dikupas. Kalau yang ukuran besar boleh dikurangi jumlahnya. Selanjutnya di sini saya juga punya 1 ruas lengkuas dan 2 lembar daun salam. Dan ini dia favoritnya saya pakai tempe semangit ya, tempe yang sudah beberapa hari, kemudian saya potong tipis-tipis dan tambahkan garam, penyedap, gula merah, dan kecap manis. Pertama-tama saya iris dulu pepayanya ya, karena diiris karena ini masih muda, masih mentah, jadi masih banyak getahnya seperti ini. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara menangani kasus seperti ini ya. Pertama-tama ini pepayanya kita iris, kita belah, kupas kulitnya. Setelah dikupas bersih, kemudian biji pepaya yang masih muda ini kita keluarkan, kita keruk dengan sendok sampai bersih dan sampai selesai semuanya. Selanjutnya setelah dibersihkan, dikupas dan dikerok bijinya, kita parut. Saya gunakan parutan yang lubangnya cukup besar. Nah, saya parut seperti ini. Saya parut memanjang satu arah supaya nanti hasilnya dia panjang-panjang. Ya, kalau berbagai arah khawatirnya dia kecil-kecil potongannya. Nah, ini saya satu arah. Diparut sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Cukup banyak, nanti hasilnya bisa jadi 1 mangkok penuh. Nah, kayak gini kan. Jadinya dia panjang-panjang dan ukurannya cukup besar. Jadi nggak terlalu kecil-kecil seperti itu ya. Kemudian penanganan selanjutnya adalah seperti sudah dikupas seperti ini. Kita akan hilangkan getahnya atau kita layukan menggunakan garam. Ya, saya pakai garam cukup banyak, kurang lebih 1 sendok makan. Diremat-remat seperti ini. Diremat-remat, benar-benar diremat, diperas ya. Diratakan, kurang lebih merematnya sampai dengan 5 menit. Diremat sampai apa? Sampai air dari pepayanya keluar. Getahnya berarti ikut keluar ya. Sampai layu. Sampai volumenya mengecil, jadi dia jadi tipis ukurannya dan mengempis seperti itu. Nah, ini benar-benar menggunakan tenaga, diremat seperti ini. Tujuannya supaya getah dari pepayanya ikut keluar bersama garam. Silahkan mams merematnya kurang lebih waktu 5 menit menggunakan garam kurang lebih 1 sendok makan. Setelah diremat, kemudian kita cuci bersih di air mengalir. Ya, sambil diperas-peras dan hasilnya jadi 1 mangkok seperti ini. Ya, ini tangannya bekas mencuci, jadi dicucinya dengan air mengalir, diperas sampai benar-benar kering dan ditiriskan. Oke, selanjutnya saya akan iris tempe semangit, tempe kemarin. Nah, itu ya. Jadi rasanya nanti akan lebih enak ya, lebih wangi dan warnanya juga lebih bagus karena kan dia nanti warnanya jadi lebih coklat kalau tempe semangit ya. Nah, ini kita iris tipis-tipis saja ya, sesuai dengan selera. Saya mau iris ukuran
panjang, kurang lebih 1,5 cm. Satu tempe ini nanti jadinya banyak banget ya. Jadi Mams ini kurang lebih dengan 1 buah pepaya dan 1 papan tempe bisa untuk tambahan menu makan siang keluarga kurang lebih untuk 5 porsi. Nah, oseng-oseng atau tumis pepaya ini Mams juga bisa ganti sebagai menu diet ya. Kalau Mams senangnya misalkan apa ya, bikin bakmi, bikin mie, bisa nanti mie diganti dengan pepaya ini. Ini lebih sehat, lebih banyak seratnya dan lebih bergizi tentunya, dan juga kadar gulanya lebih rendah ya. Oseng pepaya ini juga bisa selain diganti dengan tempe, juga bisa dengan tahu, dengan bakso ya, dengan sosis, dengan apapun itu ditambah menjadi lebih enak. Kemudian ini dia bumbunya, hanya bawang merah dan bawang putih, kita iris saja tipis-tipis. Bumbunya mudah, semuanya gampang, nggak perlu pakai chopper, nggak perlu pakai blender, nggak perlu pakai ulekan, semuanya kita iris-iris tipis seperti ini. Dan ini akan memudahkan Mams untuk menyajikan makanan dengan cepat tapi enak. Sekali lagi, tumis pepaya ini boleh dicampur dengan tahu, dengan tempe, dengan telur, dengan bakso ya, atau dengan sosis, atau dengan topping apapun yang Mams suka ya. Juga bisa dicampur dengan ditambahkan dengan kacang panjang, dengan sayuran lainnya juga bisa. Untuk penggunaan bawang merah dan bawang putih, seperti biasa untuk menumis diusahakan lebih banyak bawang merahnya. Di sini saya menggunakan 8 siung yang kecil-kecil ya. Kemudian 4 sampai 5 siung bawang putihnya. Selanjutnya ini sudah selesai semua, bawang putih dan bawang merah diiris. Saya akan lanjutkan untuk mengiris cabai rawitnya. Ini kebetulan di rumah saya panen cabai rawit ya, karena panenannya nggak bersamaan, jadi kita pakai untuk masak setiap harinya. Lumayan ya Mam, kita nggak beli cabai gitu ya. Jadi saya tanam beberapa pohon saja di halaman rumah, dan hari ini dia sudah berwarna orange, sudah berwarna merah ya, jadi saya petik aja. Ini saya campur dengan yang berwarna kuning juga tapi yang sudah tua ya. Senang sekali di rumah punya berbagai jenis tanaman, jadi kita bisa lebih menghemat dan yang pasti lebih sehat ya. Nah ini seperti ini. Untuk 12 cabai ini pedas, jadi harus dikurangi kalau nggak suka terlalu pedas. Selanjutnya saya siapkan minyak panas dan menggoreng tempenya sebentar aja. Nggak usah sampai garing, cuma sampai dia berkulit aja. Kalau Mams nggak mau pakai tempe digoreng, tempenya karena ini sudah padat, bisa juga nggak digoreng, langsung dimasak juga bisa. Ya, tergantung selera. Ya, cuma sampai dia berkulit aja, sedikit browning, kita bisa angkat dan tiriskan. Minyak bekas menggoreng tempenya dikurangi ya, kurang lebih kita pakai 2 sendok makan aja untuk menumis bumbu bawang putih dan bawang merah. Kita tumis bersama dengan lengkuas dan daun salam. Ditumis sampai kuning keemasan, menggunakan api sedang aja. Setelah hampir mau matang, ditambahkan cabai rawitnya.
Sekali lagi ini untuk ukuran cabai rawitnya pedas ya, pedas sekali. Jadi kalau yang sudah punya anak-anak kecil yang belum biasa pedas, cabenya boleh dikurangin, boleh pakai 2, boleh pakai 3 ya, tergantung selera aja. Ini saya kali ini mau masak yang agak pedas ya, untuk meningkatkan mood selera makan di siang hari, jadi saya mau pakai yang pedas. Oke, sudah ditumis sampai seperti ini ya, sampai garing ya, setengah matang atau matang ya, seperti ini. Kemudian masukkan tempenya dan pepaya muda yang sudah dicuci tadi. Ini diaduk-aduk aja. Diratakan supaya bumbunya meresap ke bahan utamanya. Ini setelah rata, setelah kita tambahkan seasoningnya ya. Saya pakai garam, kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian ada MSG ya, untuk penyedap rasa 1 sendok teh juga. Dan kemudian ada gula Jawa, gula merah 1 sendok teh, 1 sendok makan. Dan kecap manis kurang lebih juga 1 sendok makan. Takaran yang saya berikan ini sudah pas, rasanya sudah enak, sudah ada manisnya, sudah ada gurihnya, sudah ada asinnya. Dan ini udah cukup, jadi Mams harus ikutin resepnya. Jangan dilebih-lebihkan ya. Ditambahkan air kurang lebih 100 ml, aduk rata aja, kemudian ditutup. Saya tahu resep ini kebetulan dulu waktu kecil ya, ibu atau orang tua bikin seperti ini. Saya pikir ini labu, ternyata ini adalah pepaya muda yang dimasak. Jadi memang dimasak dengan menggunakan kecap dan gula Jawa sehingga rasanya ada sedikit manis dicampur dengan pedas. Enak banget deh. Nah, itu tutup aja sampai dia matang ya, dicek sampai teksturnya tidak kraus-kraus lagi, sudah bisa diputus seperti itu ya si pepaya mudanya. Kalau Mas lebih suka warna tampilannya lebih coklat, boleh ditambahkan kecap kembali. Kalau saya sudah cukup seperti ini, sudah coklat. Dan ini sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia penampakannya. Seperti ini. Ini seperti mie kan? Nah, jadi kalau Mams mau diet tapi pengen makan oseng-oseng kayak mirip-mirip mie gitu, boleh pakai si pepaya muda ini. Ya, ini rasanya enak, ya ada manis-manisnya, ada warnanya juga cantik, ada gurihnya. Pokoknya ini cocok banget untuk lauk makan siang, dicampur dengan kerupuk, dengan bakwan, dengan tahu isi juga enak banget ya. Nah, ini dia namanya tumis pepaya muda. Saya tambahkan dengan tempe semangit. Ini warnanya cantik ya, warnanya kecoklatan, kemudian cerah ya. Nah, seperti ini. Ini dijamin keluarga di rumah sih suka, suaminya apalagi tambah suka, tambah sayang sama Mams ya. Seperti ini, terima kasih ya Mams sudah menonton video di channel YouTube saya. Ditonton lagi, dicoba di rumah videonya, resep-resep ini semoga bermanfaat. Dan kalau yang belum subscribe, boleh subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk dapat update video terbaru dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.